1108 akan menjelaskan materi tentang perusahaan leasing, yaitu A. Operasional, mekanisme operasional perusahaan leasing, produk dan mekanisme pelaksanaan leasing. Sewa guna usaha menurut Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha opsi maupun sewa guna tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu berdasarkan pembiayaan secara angsuran. Pengertian sewa guna usaha menurut keputusan Menteri adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan, bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha opsi untuk digunakan les selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Selanjutnya, yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lesi pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Sedangkan operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak persetujuan sewa menyewanya. Objek guna usaha adalah barang modal dari pihak les memiliki hak opsi dengan berdasarkan nilai sisa. Dalam setiap transaksi leasing ada pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu 1. Lessor, yaitu merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabahnya untuk memperoleh barang modal. 2. Leasee, yaitu nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang yang diinginkan. 3. Supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai perjanjian antara lessor dan lessee. Dalam hal ini, supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. 4. Asuransi merupakan perusahaan yang menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan leasing. 1. Produk leasing, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan leasing dengan perusahaan leasing lainnya dapat berbeda. Di antara surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1969 per KMK 01 per 1992 tanggal 21 November 1991. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu A. Melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lease, financial lease. B. Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lease, operational lease. Kemudian dalam praktiknya transaksi financial lease dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu direct financial lease dan 2. Sales and leaseback. Sedangkan dalam operating lease, di mana pihak lessor sengaja membeli barang modal kemudian dileasingkan kepada pihak lease. Biaya yang dikenakan terhadap lease adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh lease. Berikut bunganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rahmi dengan NIM 1930401091 akan membacakan tentang mekanisme pelaksanaan leasing. Dalam melakukan perjanjian leasing, dapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. A. Lessee bebas memilih dan menentukan, mengadakan penawaran harga, dan menunjuk supplier yang dimaksud. B. Setelah leasing mengisi formulir permohonan leasing, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap. C. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas leasing dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessor atau lama kontrak pembayaran sewa leasing. Setelah ini, maka kontrak leasing dapat ditandatangani. D. Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan leasing dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan. F. Supplier dapat mengirimkan peralatan yang dileasing ke lokasi leasing. G.
Leasing menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. H. Supplier menyerahkan tanda terima, bukti kepemilikan, dan pemindahan pemilikan kepada lessor. I. Lessor membayar harga peralatan yang dilisi kepada supplier. J. Leasing membayar sewa leasing secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak leasing. Mekanisme proses transaksi leasing. A. Leasing menghubungi supplier untuk pemilihan dan menentukan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan penjual atas barang yang akan dilisi. B. Leasing berunding dengan lessor mengenai kebutuhan. Pembayaran barang modal. C. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisikan syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan leasing. D. Penandatangani kontrak leasing dilakukan setelah semua persyaratan dipenuhi leasing. E. Pengiriman order beli kepada supplier, instruksi pengiriman barang kepada leasing. F. Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor. G. Pembayaran oleh lessor kepada supplier. H. Pembayaran sewa. Dalam kegiatan leasing ada dua kinerja yang dilakukan perusahaan leasing, yaitu sebagai berikut. A. Finance leasing. B. Operasi leasing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Rizky akan menampilkan presentasi dari kelompok 4 manajemen non-bank. Perkembangan perusahaan leasing dan tinjauan syariah terhadap leasing di Indonesia. 1. Perkembangan perusahaan leasing. Di Indonesia, kegiatan usaha leasing baru diperkenalkan pada tahun 1974 berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Perizinan usaha leasing dalam SKB ketiga menteri tersebut yang dapat usaha leasing adalah A. Lembaga keuangan yang dimaksud dalam SK Menteri Keuangan nomor Cap 38/MK 4/1/1972. B. Badan usaha lain non-bank keuangan yang bergerak dalam bidang leasing termasuk subsidiari dari suatu lembaga keuangan perwakilan tunggal. Dalam keputusan ini juga ditetapkan 1. Perusahaan leasing harus memenuhi ketentuan-ketentuan. 2. Perusahaan industri leasing dilarang mengambil dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro maupun memberikan kredit jaminan kepada pihak ketiga atau bentuk usaha perbankan lainnya. 3. Yang boleh melakukan kegiatan leasing di Indonesia adalah perusahaan leasing yang berkedudukan di Indonesia, dan untuk perusahaan yang berkedudukan di luar negeri tidak diperkenalkan. 2. Tinjauan syariah terhadap leasing. Kajian leasing dalam hukum Islam dapat diidentikan dalam kajian ijarah, khususnya capital lease dan operating lease. Jenis operating lease dikenal dengan sewa menyewa biasanya, dan istilah muamalah dikenal dengan ijarah murni, yaitu sewa menyewa biasa. Hukum pelaksanaannya dalam Islam adalah dibolehkan dalam dasar hukum. Adapun mengenai jenis-jenis financing leasing, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan kebenaran transaksi ini. A. Dalam leasing terdapat penghubungan dua akad, yaitu sewa menyewa dan jual beli, menjadi satu akad, padahal syarat-syarat telah melarang penggabungan akad menjadi satu akad. B. Dalam akad leasing biasanya terdapat bunga, maka harga sewa yang dibayarkan per bulan oleh lease biasanya jadi dengan jumlah tetap, namun bisa jadi harga sewa berubah sesuai dengan suku bunga pinjam. Maka leasing dengan bunga seperti ini hukumnya haram karena termasuk riba. C. Dalam akad leasing
terjadi akad jaminan yang tidak sah, yaitu menjaminkan barang yang sedang menjadi objek jual beli umum. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, tidak boleh jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli. Tidak halal saraf dan jual beli. Tidak halal dua syarat dalam satu jual beli. Tidak halal keuntungan selama belum di dalam tanggungan, dan tidak halal menjual apa yang bukan milikmu. Berdasarkan 3 alasan di atas, maka leasing dengan hak opsi financing lease atau yang dikenal dengan sebutan leasing saja hukumnya haram. Sekian dari presentasi saya, Muhammad Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.